Bagi Bapak Ibu Saudara, silakan menyalakan notifikasi lonceng dengan cara subscribe akun YouTube Gereja Kita, agar Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan Gereja Kita. Hai, Shalom. Selamat datang kembali di podcast Gereja Baptis Indonesia Getsemani dalam Talk atau Getsemani Talk Show. Selalu kita membawa inspirasi bagi semuanya, baik warga Gereja Baptis Indonesia Getsemani ataupun siapapun Anda yang menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk bisa subscribe, like, dan juga komen yang baik-baik serta membangun supaya kita lebih punya semangat lagi untuk bisa menghadirkan orang-orang yang bisa menginspirasi kita untuk tumbuh dan berkembang dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus. Dan hari ini saya juga mendatangkan seorang ibu. Kalau biasanya kemarin-kemarin itu kan masih bapak-bapak gitu ya. Sekarang giliran saatnya wanita bicara. Saya mengundang atau kedatangan tamu yang namanya Mbak Mujati. Mungkin tidak asing bagi Jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani tentang Mbak Mujati. Tetapi ada sisi-sisi yang mungkin belum terungkap. Ada sisi-sisi yang mungkin akan menginspirasi kita dari seorang Ibu Mujati RC. Saya biasanya panggilnya Mbak Mut karena udah lama dari saya kecil sampai Mbak Mut akhirnya punya cucu begitu ya. Udah kayak saudara sendiri, dulu hampir setiap hari ketemu bahkan ya. Mbak Mut apa kabar? Baik, luar biasa. Tuhan senantiasa menyertai. Mbak Mujati sebentar, yang di nama Mbak Mujati itu kan sering tulisannya ada Ibu Mujati RC yang sampai dengan sekarang itu saya nggak tahu. RC itu kepanjangannya apa sebenarnya? Sebenarnya RC itu baptisan, nama baptisan. Jadi Ruth Kristiani, jadi Mujati di belakang. Ruth Kristiani. Dan biasanya kalau nama baptisnya kan di depan di ya. Depan. Tapi ini ambil di belakang. Oke, baik. Mahmud, kita pengen tahu dari narasumber kita semuanya, saya selalu meminta cerita awal mulanya mengenal Tuhan Yesus. Saya nggak tahu persis apakah Mbak Mujati memang dari lahir itu dari keluarga Kristen atau bukan. Nah, kalaupun memang Mbak Mujati ini lahir dari keluarga yang bukan Kristen, perjalanan rohaninya sampai akhirnya menerima Tuhan Yesus itu seperti apa? Boleh kita tahu? Ya, baik. Memang keluarga saya itu bukan keluarga Kristen. Oke. Ibu dan ayah saya itu kebatinan gitu, ikut kebatinan. Ya. Jadi kejawen gitu loh ya. Tapi saya ikut Tuhan Yesus karena kakak saya yang lebih dahulu, dia ikut Tuhan Yesus diajak oleh almarhum Pendeta Sukirman. Kakak saya kan bisa gambar, lukis-lukis, sama pendeta itu suruh lukis dan ditaruh di sini. Dulu waktu Sungai Yarden. Ingat, yang Mas Rudi dipakai tempat baptisan itu. Iya, itu lukisan dari kakaknya Mbak Mujati. Dari almarhum Pak Loso ya itu. Nah, saya diajak ikut sekolah minggu di sini, tapi pada waktu itu gerejanya masih di belakang. Dan masih. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 6566. Berarti masih gereja kita diorganisasikan itu kan tahun-tahun itu ya? Bukan. Itu gerejanya masih dari bambu, belum dibangun semegah ini. Dan pada waktu itu pendetanya Pendeta Sukirman. 1 tahun saya bersama Pendeta Sukirman, lalu Pendeta Sukirman pindah ke Semarang, diganti oleh Pendeta Yakub Lo. Ingat Pendeta Yakub Lo ya? Sekarang sudah ada tahu, di US, Amerika Serikat ya? Iya, itu. Dan tahun 68 saya dibaptiskan oleh Pendeta Yakub. Nah, disitulah perjalanan saya ikut Tuhan Yesus, saya ikut sekolah minggu dengan setia sampai saya sama Budina Olele. Nah, itu guru saya sekolah minggu yang saya ingat sampai sekarang, Budina Olele sama Ibu Warsiki.
tahu Ibu Warsiki? Bu Warsiki agak lupa saya. Bu Warsiki itu budenya Mas Denny, pemain piano itu loh. Oh ya, ya Daniel. itu. Itu guru saya yang paling saya cintai, yang paling saya cocok dengan dia. Karena apa? Karena dia selalu mendorong, mendukung saya supaya saya tetap setia pada Tuhan Yesus. Dan akhirnya pada saat Budina Aulele meninggal, saya mengganti jadi guru sekolah minggu. Oke. Pada waktu itu. Saya mengganti jadi guru sekolah minggu sampai tahun berapa ya aku lupa. Sampai ini Mbak Warsi, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya itu pensiun, lalu saya juga ganti jadi pekerja sekolah minggu. Ya karena sudah banyak anak-anak muda yang juga ingin menjadi guru sekolah minggu, menjadi penerus. Jadi saya ikut pekerja sekolah minggu. Mbak Mut dari keluarga yang bukan, notabene bukan keluarga Kristen begitu ya, belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi waktu itu diajak sama kakak kan begitu. Ada pertentangan nggak sih dari keluarga, dari bapak ibu waktu itu? Tidak sama sekali. Ibu dan bapak saya justru mendukung. Kalau saya nggak pergi ke gereja itu malah dimarahi sama dia. Waktunya berbakti. Ayo pergi sana ke gereja gitu. Sampai akhirnya waktu itu apakah bapak ibu juga ikut ke gereja? Iya, ibu. Karena bapak meninggal lebih dahulu. Lalu ibu ikut ke gereja sampai dia dibaptiskan, sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Dari berapa bersaudara, Mbak? Saya 4. 4 akhirnya bersaudara. Semuanya 4-4-nya ikut Tuhan Yesus atau? Iya, semuanya ikut Tuhan Yesus. Pak Loso itu kan dia juga ikut Tuhan Yesus dan dia juga kuliah di STBI. Pendeta. Ya, meskipun dia tidak menjadi pendeta, tapi dia menjadi guru Injil. Dia melayani Tuhan sepenuh waktu di Gereja Cemara 7, Magelang. Oh, sampai sekarang? Sekarang sudah almarhum. Oh, sorry. Ya. Saya nggak hafal. Tapi dari 4 itu yang tersisa, maksudnya yang masih ada, Mbak Mujati sama berapa orang keluarga? Hanya saya. Tinggal Mbak Mujati? Iya. Ya, sehat terus mudah-mudahan ya. Amin. Baik, sampai nanti saya nggak tahu. Boleh saya tahu usia Mbak Mujati sekarang berapa? Usia saya sekarang 68. 68? Iya. Wow, nggak kelihatan 68. Bener, serius saya nggak kepikiran kalau Mbak Mujati itu sekarang usia 68. Iya. Hampir 70 ya. Iya, betul. Perjalanan hidup yang luar biasa tentunya, mulai dari kenal Tuhan Yesus, kemudian dibaptis, kemudian sampai regenerasi ganti pendeta sampai sekarang. Mulai dari Pak Sukirman, Yakob Lo, kemudian Pak David Sumarto, Pak Sarbini, sampai sekarang Pak Kabel. 5 pendeta yang betul. Dari pertama kali ke gereja memang ke Getsemani. Iya. Tidak pernah berpindah. Nggak pernah sama kemana-mana. sekali. Saya selalu ke Getsemani. Perjalanan hidup Mbak Mujati sampai akhirnya menjadi guru sekolah minggu, pekerja sekolah minggu, bahkan yang saya tahu juga lama sekali Mbak Mujati ini kan berkiprah sebagai sekretaris gereja. Iya. Tahun berapa itu? Saya menjadi sekretaris gereja itu mulai tahun 1988. 88 sampai 2015. 2015. Iya. Berat nggak sih Mbak Mut menjalani profesi sebagai sekretaris gereja? Kalau kita lihat sekian tahun rasanya nggak mungkin lah ada hal-hal yang membuat Mbak Mut mungkin merasa capek atau mungkin merasa lelah. Padahal sebenarnya kan bersinggungan dengan banyak orang begitu. Iya. Gimana pengalaman sepanjang perjalanan menjadi sekretaris gereja? Memang banyak sekali sebetulnya masalah-masalah, tapi saya ini selalu berserah pada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekarang karena pekerjaan saya itu tidak semuanya mulus ya Mas Rudi. Seringkali setelah sudah saya kerjakan dengan baik, dengan teliti, tapi ada yang komen gitu, kurang gini, kurang gitu, gitu.
Ada Pada- pengalaman yang paling ini nggak Mbak Mut sih, apa maksudnya selama menjadi sekretaris gereja itu pengalaman yang merasa paling berat begitu, bukan hanya sekedar komen atau komplain ya. Iya. Ada nggak kira-kira pernah merasakan yang paling berat menjadi seorang sekretaris gereja selama sekian puluh tahun? Menurut saya sebetulnya saya itu nggak ada Nggak ya. ada. Heeh. Semua Sebab dijalani. semuanya iya. Saya hanya berserah pada Tuhan. Sebab pada waktu saya menjadi sekretaris gereja, anak-anak saya itu selalu mendukung dan ikut saya. Pada saat anak saya masih bayi, saya bawa ke gereja, saya tidurkan di meja Moses. Saya tidurkan di meja bersama Yosua, ya. Satu angkatan soalnya ya. Iya, satu angkatan. Dan itu semuanya baik-baik saja, tidak ada yang komen, tidak ada yang apa kok bekerja membawa anak gitu, nggak ada. Malah justru dari awal Fepti kan, Iya. itu seangkatan dengan Karin kan selalu diajak Fepti, ke gereja itu saya tahu. Iya, Fepti pun juga ikut ke gereja. Jadi sampai dia sekolah pun waktu pulang sekolah selalu Ke gereja. Anak dua ini ya. Jadi menunggu saya sampai saya selesai bekerja ya, dan dia bermain dengan Yosua seangkatan ya. Saya bersyukur karena pendeta pun mendukung saya dan diajak saya saja anaknya gitu. Sampai akhirnya Moses menjadi bisa dibilang hamba Tuhan begitu ya, Iya. pelayanan sepenuh waktu begitu. Iya. Perjalanan yang mungkin pernah nggak sih terpikir sama Mbak Mujati waktu itu bahwa akhirnya salah satu anaknya itu menjadi hamba Tuhan begitu? Tidak pernah terpikirkan sama sekali. Jadi pada saat Moses itu menyampaikan, cerita nggak sih ke Mbak Mujati, Moses waktu itu memang cita-citanya pengen jadi hamba Tuhan begitu sebelumnya masuk Sebelumnya nggak seminari? pernah cerita itu. Tapi setelah lulus dari SMA, dengan tiba-tiba dia memberitahu, "Mah, aku mau ke STBI, aku mau kuliah ke STBI." Aduh, saya berpikir kalau kuliah biayanya mesti mahal gitu ya. Dan pada saat Moses mau masuk kuliah itu bertepatan dengan pensiun saya. Sama, bersamaan sekali. Tahun 2015 Moses masuk kuliah, saya pensiun. Nah, itu yang menjadi beban bagi saya. Tetapi saya berdoa terus supaya Tuhan itu menolong. Akhirnya itu tanpa disadari banyak berkat-berkat yang menolong Moses sehingga Moses bisa lulus. Dan Moses waktu itu diberi biayai oleh Gereja Batu Jaman Bandung. Baptis Indonesia Batu Jaman Bandung. Gereja Batu Jaman Bandung. Itu sampai dia lulus semuanya dari sana. Kepikiran nggak sih Mbak Mut waktu itu begitu Moses mengatakan bahwa saya mau sekolah di seminari, otomatis pastikan akan menjadi seorang gembala sidang atau hamba Tuhan lah begitu ya, karena lulus dari sana mengembalakan satu gereja begitu. Pernah kepikiran nggak, maksudnya kok anak saya jadi pendeta ya? Adakah yang harus diubah dalam diri saya begitu? Karena akhirnya dengan ada beban nggak sih gitu loh, maksudnya mempunyai anak seorang pendeta atau hamba Tuhan berarti kehidupan saya juga paling tidak kan pasti disorot banyak orang juga kan begitu. Ada beban nggak waktu itu begitu Moses cerita mau masuk ke seminari? Iya, ada juga beban seperti itu, Mas. Dan banyak orang, karena banyak orang-orang itu menutup sebelah mata pada Moses. Bagaimana menutup sebelah mata seperti apa banyak yang dirasakan? Banyak yang senang dengan Moses. Saya nggak tahu apa masalahnya. Banyak yang mencibir, kok Moses jadi pendeta, apa bisa? Banyak yang seperti itu. Tetapi semuanya itu saya serahkan pada Tuhan, Mas. Tuhan pasti akan menolong, saya berpikir seperti itu. Toh akhirnya juga
Tuhan menolong semuanya berjalan dengan lancar sampai dia wisuda gitu. Ya. Dan pada saat wisuda itu sungguh saya bersyukur. Karena apa? Karena maaf, yang dari Batu Jaman itu banyak yang hadir wisudanya Moses, termasuk pendeta, ibu pendeta, dan jemaat-jemaat yang lain, penatua-penatua itu hadir mendukung Moses. Itu sungguh saya terenyuh sekali. Dan dia mencari saya, mana ibunya Moses, mana ibunya Moses. Duh, saya sungguh ini berkat Tuhan yang sangat luar biasa, Mas. Saya tidak mengira sama sekali kalau itu terjadi. Ya. Dan akhirnya keraguan orang-orang yang mencibir Moses masuk seminari terpatahkan, bahwa sekarang Moses bisa membuktikan bahwa dia sekarang udah lulus. Iya, betul. Mbak Mut, apalagi perjalanan hidup Mbak Mut itu kan pada saat Moses masuk kuliah pun itu kan, mohon maaf ini, kan papahnya sudah nggak ada. Iya. Saya bisa merasakan bagaimana jatuh bangunnya, apalagi Mbak Mujati waktu itu sudah berhenti menjadi sekretaris gereja. Iya. Gimana Mbak Mujati? Saya nggak kepikir seorang ibu ditinggal suami sementara anak masih kecil. Waktu itu Moses masih masuk SMP. SMP. Jadi saya pada saat ayahnya dipanggil Tuhan, saya bersyukur masuk di justru bersyukur. Ayahnya itu menikah dengan saya itu kan non. Ya, kan? Belum mengenal Ya, Tuhan Yesus. Masih tahu pasti itu. Saya berdoa selama 10 tahun, Mas, untuk suami saya. Dan akhirnya suami saya percaya Tuhan Yesus, dia mau ke gereja, dia setia. Tapi mengapa dengan kesetiaan dia yang masih 1 atau 2 tahun itu Tuhan memanggil. Panggil dia. Tahun 2009 Tuhan Yesus memanggil suami saya. Sungguh saya tuh kadang gini, kalau ada orang yang datang ke gereja sekalian gitu, wah, saya pengen. Tapi kenapa Tuhan, suami saya masih 2 tahun ikut engkau, tapi engkau sudah panggil dia. Terus saya kembalikan lagi, mungkin Tuhan mencintai suami saya. Sehingga suami saya dipanggil oleh Tuhan. Dan pada saat suami saya dipanggil Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Yeah. Bapti sudah lulus kuliah. SMA. Lulus SMA. Ya, dia kan sekolah di budinya di Magelang. Kalau Moses baru mau masuk SMP. Nah, dengan itu saya bekerja keras. Apapun yang diberikan Tuhan melalui saya bekerja di sekretaris itu untuk Moses. Kalau di rumah saya jahit, nah ini apa sampingan saya menjahit, menerima jahitan supaya yang dari gereja itu cukup untuk Moses dengan untuk membiayai makan sehari-hari. Itu, Mas. Bagaimana kontribusi anak-anak sendiri untuk menguatkan hati Mbak Mujati pada saat Mas Madi nggak ada? Ya, anak-anak memberitahu, Mama sabar aja, mungkin Tuhan mengasihi ayah sehingga ayah dipanggil Tuhan, seperti itu. Anak-anak sungguh luar biasa juga dia. Kalau Mbak Mujati sendiri menghadapi itu semua supaya anak-anak juga tidak down begitu, supaya Mbak Mujati kelihatan tegar. Apakah ada hal-hal yang mungkin disembunyikan, misalnya pada saat Mbak Mujati sedih itu di kamar sendiri tanpa harus dilihat anak-anak, atau seperti apa menghadapi? Saya yakin pasti 1-2 tahun bukan masa yang mudah untuk bisa, bukan melupakan, tapi untuk membiasakan diri tanpa dampingan suami. Apalagi Mbak Mujati bilang, kalau ke gereja lihat ada pasangan suami istri datang, terenyuh, pengen. Kenapa baru 1-2 tahun? Tuhan memanggil, kan begitu. Gimana itu? Iya, memang saya tidak pernah menunjukkan kesedihan saya pada anak-anak. Sebab saya juga kasihan anak-anak.
karena berarti ya yang masih mencari pekerjaan waktu itu, prosesnya yang masih kecil. Jadi saya tidak pernah menunjukkan pada anak-anak kesedihan saya. Sebab kalau di rumah saya selalu menjahit, Mas. Menjahit untuk menghilangkan kesedihan saya. Ya. Tapi Ya, sempat, puji Tuhan. maksudnya sempat dalam kondisi tertentu keinget terus benar-benar dalam kondisi yang sedih banget harus sampai menangis dan itu harus anak-anak tidak tahu begitu, pernah nggak seperti itu? Pernah. Justru tahu anak-anak. Anak-anak justru tahu. Iya, justru tahu kalau saya sedih, saya menangis gitu, justru anak-anak tahu. Lalu dia merangkul saya, memberitahu supaya udah mah nggak usah sedih, kita bertiga. Butuh waktu berapa lama Mbak Mut untuk bisa akhirnya mengikhlaskan bapaknya anak-anak ini kembali ke 3 surga? tahun. Cukup Saya lama baru ya? Bisa, ya cukup lama Mas. Apa yang membuat berat Mbak selama 3 tahun? Ya itu, saya ingin kalau suami saya itu setia dulu agak lama gitu loh. Yang selalu saya ingati itu. Setelah justru percaya Tuhan Yesus, kok justru malah dipanggil itu loh. Yang saya selalu ingat terus seperti itu, Mas. Pernah nggak kepikiran akhirnya begini, jatuh rasa tak kenal Tuhan Yesus ben suwi? Oh, enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Ada penyesalan apa yang mungkin terjadi di sana? Tidak ada penyesalan kah? Atau Ya itu mungkin justru penyesalannya bersyukur? seperti itu. Kenapa toh Tuhan kok suamiku dipanggil lebih dulu? Justru masih mengenal Tuhan Yesus 2 tahun gitu. Waktu itu usia berapa Mbak dipanggil sama Tuhan? Bapak dipanggil Tuhan 55 Mas. Baru 55 sebenarnya, masih muda ya. Iya. Nah Mbak Mut sekarang menjalani kehidupan, maksudnya sudah menjadi hamba Tuhan, melayani sepenuh waktu. Ada nggak sebenarnya target, namanya seorang ibu ya, pasti kan pengen anaknya begini-begini. Pernah nggak sih punya kepikiran target sebenarnya yang diharapkan Mbak Mujati ke anak-anak itu sudah terwujud semuanya? Atau ada yang belum terwujudkan dari anak-anak? Yang belum terwujud? Ya, yang diinginkan Mbak Mujati. 50. Kenapa? 50 itu rumah tangganya juga sudah buyar. Oke. Nah, kerinduan saya supaya dia itu selalu taat dan setia pada Tuhan Yesus. Tapi nggak tahu kok seperti itu. Sampai dia sekarang meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kemarin 2 minggu yang lalu anaknya yang sudah saya bimbing, sudah didik mulai sejak kecil diambil. Saya setiap hari menangis kehilangan cucu. Ya meskipun mungkin suatu saat akan ketemu. Tapi gak tahu ya Mas. Karena setiap hari selalu bersama saya. Saya mengantar sekolah, menjemput sekolah. Tetapi akhirnya sekarang dibawa oleh orang tuanya. Anak saya dan semua banyak yang mendukung saya. Jangan dipikir memang dibawa orang tuanya, biar nggak usah dipikir. Tapi kebiasaan yang selalu ada pada saat Mika di rumah itu loh Mas, yang saya nggak bisa menghilangkan. Setiap ada temennya yang datang mencari Mika, kan Mika itu sudah nggak karuan. Mika juga mamahnya. Kemarin waktu aku keluar rumah, untuk menghilangkan stres, aku tak melihat di rumah, di luar ada hiruk pikuknya kendaraan. Waktu itu ada ibu-ibu yang membawa anaknya sebesar muka naik nyebrang gitu Mas,
gandeng aku yo nangis. Kok seperti aku lek ngantar Mikael beli jajan di toko sebelah itu. Nyabrang, udah aku ke belakang. Aku ke belakang. Di belakang itu aku melihat seperti Mikael itu biasanya Uti gitu sambil lari tapi pelan gitu loh Mas. Ngeruang kalau saya biasanya seperti itu. Terus aku gimana Tuhan, aku di belakang kelihatan Mikael, di depan juga kelihatan. Kalau aku tidur malah nemen. Kalau aku komunikasi tapi masih bisa terjalin atau terputus sama sekali? Terputus. Iya. Sama sekali nggak bisa kontak. Iya. Tapi saya yakin nanti suatu saat pasti ketemu, nggak tahu kapan. Boleh minta tisunya? Iya. Ya maaf. Pada saat sama seperti, ya boleh. Sama seperti Mbak Mujati mendoakan Mas Mohadi kan, Ya. butuh 10 tahun untuk bisa Iya. akhirnya menerima Tuhan Yesus. Silakan Mbak Mut. Ya. Mungkin juga ini butuh waktu lama juga Mbak Mujati berdoa kembali. Ini tantangan lagi mungkin ya. Ya. Bukan saya menggurui tapi mungkin ini Tuhan mencoba kembali kesabaran Mbak Mujati untuk mendoakan. Betul. Ya. Kita semuanya pasti mendoakan. Kita mendoakan karena kita tahu seperti apa Mikael kan, yang ada di pagi mesti sama Mbak Mujati ke gereja Iya. duduk. Saya juga tahu itu kan. Kemudian oke. Harapan dan doa buat Fepi sendiri selalu seperti itu. Untuk bisa kembali kepada Mbak Mujati. Iya. Apa tidak ada nomor handphone yang bisa dihubungi? Enggak ada. Nomor saya itu Diblokir. diblokir semua. Nomornya Moses juga diblokir. Jadi nggak bisa. Oke. Saya bisa Baik. itu menghubungi Yuli justru. Yuli itu? Yuli kan suaminya Fepi yang. Oh gitu. Itu. Apa yang bisa dilakukan ke Yuli? Apakah bisa minta tolong untuk bisa Iya, mungkin suatu saat minta ketemu tolong. dengan Kemarin Mikael? itu justru malah Yuli itu kirim fotonya Mikael. Ini Bu, fotonya Mikael masih tidur gitu. Aku bilang, makasih Yuli bisa untuk tombo kangen. Saya bilang, Masih tetap ada celah untuk bisa ini ya? iya. Oke, itu kalau dari harapan Mbak Mujati ke Fepi. Kalau ke Moses sendiri apa yang diharapkan? Apakah sudah tercapai semua atau ada harapan yang belum diinginkan Mbak Mujati terjadi pada Moses? Ya. Moses sekarang pelayanannya kan juga sudah baik ya. Sudah banyak perkembangan di Setang. Sekarang jemaatnya sudah 25. Oh, Kalau dulu hanya 5, 6 gitu ya. Sekarang sudah 25. Saya bersyukur Moses itu melangkahnya itu pasti gitu loh. Dia mengurusi Secang itu pasti. Dan sekarang dia juga melayani Tuhan di rumah sakit. Di rumah sakit baptis. Jadi kalau setiap harinya Moses itu melayani di rumah sakit baptis, di pastoral Mas. Ya itu. Ada harapan untuk menikah kapan Ya. Moses? Nah, itu harapan menikahnya itu ya kalau bisa segera. Mosesnya itu ya pengen. Sudah ada calon belum? Tapi belum ada calon. Setiap ada merucut gitu. Dan mohon doanya Ya. ini sudah saya kenalkan dengan teman saya. Anaknya temannya Mbak Mut. Anaknya Kalau dikenalkan sama teman Mbak Mut kan usianya sesuai Mbak Mut. Anaknya teman saya, jemaatnya pendeta Nganjuk. Oke. Ya, mungkin kalau memang Tuhan menghendaki supaya itu bisa terjadi. Jadi pilihan terakhir. Iya. Sampai sekarang masih berjalan. Masih. Oke. Mbak Mut, terima kasih. Cerita yang mungkin orang nggak tahu, walaupun ada sisi-sisi lain yang saya tidak berani menanyakan. Saya khawatir nanti akan hujan air mata dan kita nggak selesai. Tapi puji Tuhan ini akan bisa menjadi gambaran bagi orang-orang yang mungkin selama ini mencibirkan, selama ini mungkin memandang sebelah mata dengan Mbak Mujati, akan terbuka pikirannya bahwa setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, punya cara mengatasi masalah sendiri-sendiri, dan
tapi tetap kita keyakinan satu pada Tuhan Yesus yang akan membuat Iya. semuanya akan menjadi indah. Amin. Terima kasih Mbak Mut, mudah-mudahan harapan Mbak Mut kita doakan bersama ya, yang lagi nonton podcast, ini akan bisa terwujud berapapun waktu untuk menanti dan menunggu. Iya. Tuhan pasti akan memberikan sabaran buat Mbak Mut. Amin. Amin. Baik. Amin. Terima kasih. Sampai di sini untuk podcast kita Get Semani Talk Show atau Get Stock, dan mudah-mudahan Mbak Mujadin akan menjadi inspirasi bagi ibu-ibu di luar sana, bagi calon ibu bagaimana menghadapi masa-masa di mana misalnya kehilangan seorang suami, kehilangan anak, boleh seperti itu. Tapi tetap kuat, tetap berdoa. Walaupun disakiti tetap berdoa untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat kita dan jadi dasar buat kita semuanya. Sehingga kita akan bisa menjalani semuanya dengan sabar, ikhlas. Tuhan Yesus saja memikul salib ya. Iya. Walaupun dia sebenarnya bisa tidak menerima itu. Tapi Tuhan mau melakukan sepanjang perjalanan yang cukup jauh sampai akhirnya di Bukit Golgota dan mati untuk menebus dosa kita semuanya. Sampai di sini. Dan sampai jumpa dengan tokoh-tokoh yang akan menginspirasi kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan monggo yang punya rezeki lebih bisa berbagi dengan kita, mendonasikan rezekinya. Mungkin Anda tergerak hatinya untuk membelikan meja podcast, membelikan headset, dan lain-lainnya. Oke, sampai jumpa.